Hasanah yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia yang terhormat Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru saya, guru kita semua, Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fad'aq, begitu pula yang tadi telah membacakan maulidnya dengan begitu indah dan syahdu, Al-Habib Salim Ibn Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Begitu pula kepada segenap para kiai, Kiai Haji Muhammad Tasnim bin Muhsin, Kiai Haji Daud Hendi, Ustadz Muhammad Yasin dan Sahibul Bait Mas Eno Prayitno, dan semuanya para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta pada pagi hari ini, malam deh tuh Bu, habis belum tidur jadi kayak malam sekarang. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وفي هذا اليوم المبارك لا أنسى أن أهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1445. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر وفرج للأمة الإسلامية. Sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, saya mengucapkan kepada semua umat Islam umumnya dan hadirin hadirat khususnya, selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun keberkahan untuk umat Islam, menjadi tahun kemenangan untuk umat Islam, menjadi tahun kelapangan untuk umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Habail kiram, alhamdulillah, saat ini kita berada di tahun baru Islam di bulan Muharram, sekaligus berada di bulan Agustus, saudara. Sebentar lagi kita juga akan menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-78.
Saudara, banyak yang bicara soal tanah air. Ada satu kubu yang ekstrem kanan, menganggap Islam nggak pernah mengajarkan yang namanya cinta kepada tanah air, saudara. Dianggap cinta kepada tanah air sesuatu yang bid'ah, yang nggak pernah diajarkan oleh Islam. Tapi di sisi lain ada juga ekstrem kiri yang merasa paling cinta kepada tanah air, akhirnya menganggap yang bukan golongannya nggak cinta kepada negeri, nggak berjasa kepada negeri, saudara. Nah, bagaimana kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan, saudara? Kita diajarkan cinta tanah air, tapi yang mengajarkan kita cinta tanah air bukan politikus. Yang mengajarkan kita cinta tanah air bukan kaum sekuler. Yang mengajarkan kita cinta tanah air bukan barat, tapi yang mengajarkan kita cinta tanah air tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Habib mengatakan Rasulullah mengajarkan cinta tanah air? Mari sama-sama kita lihat, saudara. Yang pertama, di dalam Sahihul Bukhari, di hadis pertama tentang badul wahyi, tentang hadis permulaan wahyu. Hadisnya panjang, saya nggak bahas semuanya Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, intinya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha khawatir dengan keadaan Rasulullah SAW. Saat itu Sayyidatuna Khadijah membawa Rasulullah kepada salah satu sepupunya yang namanya Waraqah ibn Naufal, saudara. Waraqah bin Naufal ini seseorang yang mengerti kitab-kitab terdahulu. Dibawa Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah mengkonsultasikan apa yang dialami oleh Nabi kepada sepupunya yang namanya Waraqah ibn Naufal, saudara. Akhirnya begitu diceritakan apa yang dialami oleh Nabi di Gua Hira, saudara, itu Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya yang datang kepada Nabi adalah namus, adalah malaikat Jibril, datang membawa wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saudara, kata Waraqah bin Naufal, hati-hati, hati-hati, apa yang kau bawa ini akan menyebabkan engkau dimusuhi oleh kaummu, dan suatu saat nanti kau akan diusir oleh kaummu, au kama qala, saudara. Itu Nabi begitu dengar bahwasanya Nabi akan diusir dari Mekah. Mekah tanah airnya Nabi, Mekah kecintaannya Nabi. Apa kata Nabi? Awamukhrijiyahum. Nabi dengan heran bertanya, apakah mereka akan mengusir aku, kata Rasulullah. Apakah mereka akan mengusir aku, kata Nabi. Mereka akan keluarkan aku dari Mekah. Bertanya-tanya Nabi, saudara. Mekah ini tanah airnya Nabi, Mekah ini darah dagingnya Nabi. Nabi dari kakek-kakeknya lahirnya udah di Mekah, saudara. Nabi bukan pendatang di Mekah. Nabi orang asli Mekah. Nabi cinta sama Mekah. Awamukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengeluarkan aku, kata Nabi, saudara. Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya pertanyaan Nabi begitu heran, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku, tidak lain dan tidak bukan karena cintanya Nabi kepada Mekah sebagai tanah airnya, saudara, sebagai masqatu ra'sih, sebagai tempat kelahirannya. Nabi cinta kepada Mekah sampai-sampai Nabi tidak habis pikir akan diusir dari Mekah, saudara. Masya Allah, Nabi cinta kepada Mekah. Mekah adalah tanah airnya Nabi. Kalau Nabi cinta kepada Mekah dan Mekah merupakan tanah airnya Nabi, maka kita umatnya Nabi juga diajarkan cinta kepada tanah air, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Berarti orang Islam diajarin nggak cinta tanah air? Lemes-lemes banget, Bu. Bu, ini ibu-ibu banyak yang jawab cuma 5 biji, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, sehat Bu?
Kalau begitu diajarkan nggak cinta tanah air? Diajarkan nggak cinta tanah air? Yang ngajarin kita cinta tanah air Nabi apa orang Barat? Yang ngajarin kita cinta tanah air Nabi atau politikus? Yang ngajarin kita cinta tanah air Nabi atau orang-orang sekuler? Takbir! Takbir! Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari lagi, saudara, hadis sahih. Itu para sahabat cerita, kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar fanadhara ila juduratil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Kata para ulama, kata para sahabat cerita itu Nabi, Pak Bu, kalau perjalanan, datang dari perjalanan, kemudian Nabi sampai ngelihat di tembok-temboknya kota Madinah. Kota Madinah ini tanah air keduanya Nabi setelah Nabi hijrah, ibu-ibu sekalian. Jadi Nabi kalau datang dari perjalanan, kemudian Nabi ngelihat tembok-temboknya Madinah, apa yang Nabi lakukan, saudara? Awda'a rahilatahu ay asra'a biha. Nabi percepat kendaraannya, saudara. Digerak-gerakin itu binatang oleh Nabi, dipicut-picut supaya cepat, saudara. Dipercepat perjalanan oleh Nabi. Kenapa? Nggak lain dan nggak bukan min hubbiha, karena saking cintanya Nabi kepada kota Madinah, saudara. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan apa? Fi hadzal hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini menunjukkan, ahlan wa sahlan, fadhal Habib, hayakumullah. Kifal hal ya Habib, hayakum. Saudara, jadi Nabi kalau udah mau sampai Madinah, Nabi begitu ngelihat temboknya Madinah, saudara, itu Nabi percepat kendaraannya saking cintanya Nabi kepada kota Madinah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, saudara. Kata para ulama, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ini hadis menjadi dalil satu, bahwasanya Madinah adalah kota yang istimewa. Kenapa? Karena dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ini hadis jadi dalil ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Kata Ibn Hajar, dalil bahwasanya cinta tanah air adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat, wal hanini ilaih, dan juga rindu kepada tanah air juga dicontohkan oleh sahib syariah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita cinta tanah air diajarkan oleh Nabi, bukan diajarin sama yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, yang ngajarkan kita Rasulullah, yang didik kita Rasulullah. Makanya jangan coba-coba meragukan rasa cinta para ulama kepada tanah air, saudara. Jangan coba-coba meragukan rasa cintanya para habaib kepada tanah air. Karena kami belajar cinta tanah air bukan dari politikus. Politikus mungkin cintanya hanya untuk kepentingan politik, saudara. Mungkin cintanya untuk kepentingan pribadi. Ada oknum-oknum yang mungkin cinta kepada tanah air untuk kepentingan kelompok. Tapi kami umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, para santri, cinta tanah air tidak lain dan tidak bukan karena diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dulu yang berjuang memerdekakan Indonesia sampai paling banyak ulama sama santri, paling banyak, saudara, luar biasa. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali sama santri-santrinya berjuang habis-habisan ngelawan penjajah supaya di negeri merdeka. Apa motifnya? Apa iya cuma motifnya karena sekedar politik, saudara? Nggak ada orang mau mati gara-gara motif politik, saudara. Kalau motifnya politik, orang justru pengen hidup dari politik.
Kalau motifnya uang, orang justru pengen hidup dari uang, saudara. Tapi motifnya apa? Iman. Motifnya iman. Karena ajaran Rasulullah. Makanya rela mati, rela berjuang. Dulu ada ulama di Indonesia Timur, ibu-ibu sekalian, namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Jasanya di Indonesia Timur luar biasa. Beliau bangun madrasah Al-Khairat, Bu. Sampai sekarang madrasah yang beliau bangun cabangnya udah lebih dari 1.500 madrasah, saudara. Bukan 1.500 santri, Bu, ya, 1.500 madrasah. Saking berjasanya beliau, sampai-sampai namanya diabadikan di Palu di Sulawesi Tengah menjadi bandara. Nama bandaranya Mutiara Sis, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, saudara. Saking berjasanya beliau sampai namanya diabadikan jadi bandara, saudara. Itu begitu Indonesia merdeka, diumumkan proklamasi di Jakarta, saudara. Habib Idrus bin Salim dari Palu, beliau menggubah syair. Di antara syair yang beliau gubah, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kullu ummatin, setiap umat, laha ramzu izzin, punya simbol kemuliaan. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan. Wa ramzu izzin al-hamra wal bayda', dan simbol kemuliaan kami, kata beliau, simbol kemuliaan bangsa ini adalah al-hamra'u wal bayda'u, adalah merah dan putih, saudara. Itu merah dan putih, warna bukan sekedar warna, bukan warna biasa, akan tetapi di balik merah dan putih ada filosofi, ada pesan. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Buat apa, saudara? Supaya setiap kita lihat warna merah putih bendera, saudara, kita teringat bahwasanya bangsa ini merdeka bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi bangsa ini merdeka di atas merahnya darah para syuhada, saudara, putihnya tulangnya para syuhada. Mereka berjuang, tumpahkan darah, patahkan tulang untuk Indonesia, saudara. Takbir, takbir. Oleh karena itu, saudara, di balik bendera ini ada pesan, pesan cinta kepada tanah air. Cinta bukan sekedar cinta. Kalau betul-betul cinta kepada bangsa ini, lakukan yang terbaik untuk bangsa, saudara. Dan tidak ada yang lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad. Wallahi demi Allah, nggak ada yang lebih baik dari ajarannya Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda betul-betul cinta kepada bangsa ini, tunjukkan sebagaimana dulu para pendahulu kita, mereka rela tumpahkan merahnya darah, patahkan putihnya tulang untuk memerdekakan bangsa. Mereka pekikan takbir Allahu Akbar ngelawan penjajah. Maka kita juga nggak boleh berhenti, saudara, berjuang bagaimana bangsa ini agar diberkahi oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andai kata orang penduduk desa, saudara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, negeri ini enggak bakal bisa baik kecuali dengan takwa. Itu firman Allah. Kalau negeri ini bertakwa, maka akan baik. Allah yang akan buka keberkahan, saudara. Kalau Allah sudah buka keberkahan, gampang semuanya, saudara. Makanya mari, ayo sama-sama tunjukkan kecintaan kita kepada tanah air, bukan hanya dengan lisan. Kalau hanya dengan lisan saja, burung beo juga bisa ngoceh. Betul apa kagak? Betul atau tidak? Kalau cuma ngomong cinta tanah air, saya NKRI, saya cinta tanah air, habis itu nyolong tuh 300 triliun, saudara, ya. Itu namanya pengkhianat atau cinta itu? Pengkhianat atau cinta itu? Bilangnya cinta tanah air, tapi ngerampok, nyolong duit rakyat. Pengkhianat apa cinta? Pengkhianat. Cinta bukan dengan kata-kata. Kalau cinta dengan sekedar kata-kata, burung beo juga bisa ngoceh, saudara. Cinta buktikan dengan yang memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Apa yang terbaik? Tidak ada yang lebih baik daripada menyebarkan akhlaknya Nabi Muhammad, menyebarkan ajarannya Nabi Muhammad, menyebarkan syariatnya Nabi Muhammad.
menyebarkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama satukan potensi saudara, jaga negeri kita, jaga dari LGBT saudara, jaga dari minuman keras, jaga dari perjudian. Masya Allah bu, ini zaman sekarang judi makin dahsyat. Kalau dulu orang judi mesti keluar rumah, kalau sekarang HP-nya disamperin sama bandar judi saudara. Betul apa kagak? Itu judi slot luar biasa, judi slot. Jangankan HP ente, aneh ini ustadz, HP ente kagak pernah dipakai macem-macem, itu dia nyebar SMS ngajak orang masang judi, nyampe ke HP saya, padahal saya FPI pak bu. FPI ditawarin masang judi saudara. Dahsyat. Belum lagi pelacuran prostitusi online saudara, makin menggila. Aliran sesat itu yang namanya Zaitun luar biasa. Panji Gumilangnya udah ditangkap, tapi Zaitunnya belum dibubarin, sama aja bohong saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tunjukkan kecintaanmu kepada tanah air, jaga ini negeri dari berbagai kemaksiatan yang akan merusak negeri saudara. Kalau dulu pada pejuang, para syuhada, para ulama, mereka berjuang melawan penjajahan Jepang dan Belanda, maka kita umat Islam saat ini mari bersatu, mari rapatkan barisan, ulamanya, umaroknya, santrinya, bisnismennya, pedagangnya, rapatkan barisan, sama-sama berjuang lawan penjajahan kemaksiatan, merdekakan Indonesia dari narkoba, narkotika, kezaliman, korupsi. Jangan pernah berhenti berjuang, jaga Indonesia sampai tetes darah penghabisan saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya umat Islam, cinta nggak sama Indonesia? Kurang kompak, cinta nggak sama Indonesia? Ini mumpung lagi Agustusan nih, saya mau tanya, cinta nggak sama Indonesia? Cinta sama NKRI? Cinta sama negeri kita? Kalau cinta sama Indonesia, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemunkaran, siap lawan kezaliman, siap merdekakan Indonesia dari asing dan asing, siap lawan segala bentuk kejelekan di negeri ini. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Terakhir sebagai penutup saudara, mari sama-sama kita baca sholawat. Saya minta maaf, saya ceramah agak panjang-panjang karena saya sedang kurang fit, sedang kurang sehat. Ini bisa datang aja udah alhamdulillah. Doain biar panjang umur, sehatul afiat insyaallah. Udah berapa hari kemarin saya nggak ceramah, tapi alhamdulillah mulai semalam bisa mulai keluar lagi, tapi belum betul-betul fit. Doakan biar panjang umur, sehatul afiat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kita tutup dengan sholawat, dengan niat insyaallah berkat sholawat mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan kita doa mudah-mudahan berkat sholawat, nanti berkat fatihah, mudah-mudahan negeri kita Allah berikan pemimpin yang soleh insyaallah. Allah berikan pemimpin yang baik, yang cinta kepada umat. Ini bentar lagi kita ada pemilihan nih, mudah-mudahan Allah kasih kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah, yang patuh kepada ulama, yang cinta kepada umat. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca sholawat semuanya. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan tambun dengan sholawat. Setuju? Setuju? Setiap goncangkan tambun dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Suaranya kagak keluar. Wa'afiyatil shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala
وصحبه وسلم الله على سيدنا محمد طب القلوب. Sembuhkan kami ya Rabb dari penyakit zahir, penyakit batin ya Allah. Sembuhkan negeri kami dari penyakit zahir, penyakit batin ya Rabb. Wa dhiyaiha wa ala salim Allah. Allah Allah wa'a abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sallim Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى الله وصحبه في كل لمحة فاس ونفس بعدد كل معلوم Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terakhir sama-sama kita baca Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul hajatnya berkat surat Fatihah. Yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya insyaallah. Dan saya mohon doa bi barakatil Fatihah. Nih saya lagi nunggu, bini lagi nunggu mules mau ngelahirin Bu. Anak yang ketiga, alhamdulillah. Anak yang ketiga, bukan bini yang ketiga, bukan. Anak yang ketiga, anak. Doain biar Allah mudahkan proses lahirannya, lancar dan luncur insyaallah. Dan mudah-mudahan diselamatkan ibu dan bayinya fi khairatin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti, kita dengarkan sambutan sekaligus pemberian santunan yang akan dipimpin oleh Ustadz Irwan Setiawan Eskom. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rekan-rekan panitia, tolong bingkisannya dibawa ke samping panggung biar lebih memudahkan. Juga geser dulu kursinya karena nanti anak-anak yatim kita akan naik ke panggung. Minta tolong panitia 2 orang geser kursi sama geser. Tapi kita akan pakai lagi nanti Habib Fatak akan kembali memberikan mauidhahnya.
Qala bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ila akhir surah. Sadaqallahul aliyul adzim wa balagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati guru-guru mulia kita yang telah hadir, yang masih akan hadir pada kesempatan hari ini, wabil khusus yang baru saja memberikan mau'izatul hasanah Al Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas LC. Kita doakan mudah-mudahan sehat wal afiah, mudah-mudahan segera hajat-hajatnya Allah kabulkan, diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barusan beliau minta istrinya yang sebentar lagi akan lahiran, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita hormati guru mulia kita Al Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ak yang telah hadir. Kita doakan sehat wal afiah. Al Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar bin Yahya yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Al Habib Salim bin Ahmad Al-Attas yang tadi memimpin pembacaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Daud Hendi Ismail yang juga telah hadir bersama kita. Kiai Haji Muhammad Tasnim yang tadi memimpin pembacaan Ratibul Haddad. Sahibul Bait Mas Eno Prayitno beserta Teh Irinnya. Ketua RW 04 Ustadz Nehli Wijaya, Ustazah Juriah Juremi, rekan-rekan panitia baik dari kaum bapak maupun kaum ibu yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan Pemuda RW 04 Kampung Legon, Remaja Musola Al Hidayah, Lurah Jatimulia yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, Camat Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang telah hadir juga bersama kita. Saya punya kawan Bang Erwin Kurniawan, staf ahli MPR RI yang telah hadir bersama-sama kita. Kita doain guru-guru kita senantiasa sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabul hajat-hajatnya, Allah mudahin segala urusannya, Allah berikan jalan keluasaan dalam segala niat yang diinginkan. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah sekaligus santunan yatim dan duafa pemuda Muslim Legon 04 tahun 1445 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa terlimpah kehariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama segenap panitia santunan yatim dan duafa pemuda Muslim Legon 04, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih sudah pasti pertama kepada para donatur. Luar biasa donatur yang disampaikan, baik proposal secara fisik maupun online. Kita punya target anggaran untuk 23 anak yatim, kita akan berikan 1 juta rupiah. Butuh 23 juta rupiah untuk siang ini. Untuk 115 duafa kita butuh anggaran 250.000 rupiah, dengan rincian 100.000 untuk sembako dan 150.000 dalam bentuk uang tunai. Butuh 28.750.000 rupiah biaya pendidikan untuk anak yatim yang ada di RW 04 tahun ajaran 2023-2024. Itu kita anggarkan 25 juta rupiah untuk kegiatan hari ini, dan setahun pendidikan anak yatim kita butuh anggaran 76.750.000 rupiah. Kita selalu optimis bahwa Allah akan mudahkan jalan kita untuk membantu anak yatim. Kita selalu optimis bahwa Rasulullah akan bersama kita ketika kita mencintai anak yatim. Terima kasih para donatur. Sampai dengan pagi tadi, mudah-mudahan nambah lagi nih.
Sampai dengan pagi tadi anggaran yang kita terima sebesar Rp67.994.000. Jazakallah khairan kasir. Mudah-mudahan yang diberikan senantiasa dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan dibalas kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan mudah-mudahan menjadi satu amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan kasir. Mudah-mudahan semuanya dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasinya ada yang mau ngasih lagi hari ini? Amin. Ini hari ini setidaknya kita butuh 51.750.000 untuk diberikan kepada 23 anak yatim dan 115 duafa, dan itu sudah closing. Kita masih butuh untuk sekolah anak yatim tahun ajaran 2023-2024, dan itu akan kita bayarkan ke sekolahnya masing-masing insyaallah. Anak yatim di RW 04 dari mulai TK, SD, SMP, SMA nggak perlu mikirin untuk biaya pendidikannya. Doain tuh para donatur anak yatim ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolahnya dari mulai urusan SPP, perpisahan, baju, buku, tas atau apapun itu insya Allah ditanggung oleh para donatur Pemuda Muslim Legon 04. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan anak yatim kali ini. Terima kasih kepada Dewan Guru, wabil khusus guru-guru tetap kita yang rutin hadir setiap minggu, setiap bulan, setiap ada acara kita. Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fat'at, Kiai Haji Muhammad Tasnim, Kiai Haji Daud Hendi Ismail, sudah pasti mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya lancar acara kita jelas karena salah satunya adalah doa-doa daripada guru kita. Yang ketiga, terima kasih kepada segenap panitia. Apresiasi yang sebesar-besarnya panitia bapak-bapak yang nyari anggaran khusus buat yatim dan duafa. Ini 67.994.000 yang kita dapatkan. Sekali lagi tidak kita gunakan sedikit pun kecuali untuk yatim dan duafa. Makanan yang bapak-bapak nikmati, tenda yang menutupi acara siang hari ini, ujroh para kiai dan guru, semuanya ditanggung oleh donatur lain, tidak mengambil sepeser pun dari uang anak yatim yang kita cari. Ini siapa yang nyari? Nih, apresiasi buat ibu-ibu RW 04, mereka yang telah menyiapkan segala kegiatan untuk mensupport acara kita pada kesempatan siang hari ini. Dari mulai tenda, panggung, ada donaturnya, snack, ada donaturnya, hadroh, ntar kalau nerima itu bukan duit anak yatim, ada donaturnya. Terus buah yang dinikmatin ada donaturnya. Mas Latif video syuting ada donaturnya, nggak ngambil dari anak yatim. Sound system Bang Andi, terima kasih. Katanya kalau nyewain buat acara lain ini mahal, tapi karena buat anak yatim mereka mau ikut kontribusi, dikasih harga spesial. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang Bang, ada donaturnya, bukan dari anak yatim uangnya Bang. Terus parcel buat para guru juga insya Allah ada donaturnya. Kita doain mudah-mudahan para donatur, baik itu yang memberikan untuk anak yatim maupun untuk support acara ini, dibalas kebaikan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remaja Ikatan Pemuda 04, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Sohibul Bait Mas Eno Prayitno dan Neng Irin yang punya Irin Grosir. Wah, iklan nggak apa-apa dah, nggak apa-apa, ngiklanin orang baik nggak apa-apa. Ngiklanin orang baik itu mudah-mudahan kebaikannya terus bertambah. Terima kasih sudah menjadi Sohibul Bait tahun kemarin, tahun ini. Mudah-mudahan usahanya diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh elemen warga RW 04 Kampung Legon, dari RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, semuanya bekerja maksimal dalam menyelenggarakan kegiatan santunan kali ini. Terima kasih Bapak Ketua RT 01 Bapak Sriyadi, RT 02 Ustadz Yuhendri SPDI, RT 03 Pak Abdul Rojak, RT 04 Pak Anang Triyono. Terima kasih, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini selain pemberian santunan yang disiapkan oleh panitia, ada 6 donatur yang akan memberikan santunannya langsung kepada anak yatim. Kita beri kesempatan nanti bisa berbaris di dekat panggung untuk memberikan santunannya. Kami minta nanti yang mempersiapkan diri adalah teman-teman donatur dari Bang Andi Surahman, PT YPMA. Saya nggak tahu nih YPMA apa nih. Mereka Yamaha Musik, alhamdulillah bisa sampai ke sini santunannya. Beliau sudah mempersiapkan seperangkat alat tulis dan lain sebagainya. Ada donatur langsung yang ingin menyerahkan kepada 23 anak yatim. Mohon maaf, nanti yang hadir 19, yang 4-nya dikasih panitia biar disampaikan langsung kepada anak yatimnya. Yang kedua dari Neng Erawati binti almarhum Haji Kemis, disiapkan santunannya. Yang ketiga dari Neng Irin binti almarhum Haji Kemis, disiapkan santunannya. Yang keempat dari Mama Opi bini gua binti almarhum Haji Kemis. Yang kelima dari Ma Encop istri almarhum Bapak Tamin, katanya mau diwakilin sama Bang Hadi Suherman nih, ketua ikatan remaja, tapi saya minta Ma Encopnya aja yang naik buat memberikan santunan kepada anak yatim. Yang keenam dari Ustadz Dr. Andes Gunawan yang akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Kami minta tolong bantuannya. Yang menjadi wasilah acara kita hari ini, insya Allah yang menjadi wasilah turunnya rahmat Allah buat kita, insya Allah yang menjadi wasilah turunnya berkah Allah buat kita, insya Allah yang menjadi wasilah baginda Rasulullah SAW bersama kita, anak-anak yatim yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan memuliakan mereka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memuliakan mereka kita dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Panitia tolong dibantu anak yatimnya bisa naik ke atas panggung untuk diberikan santunannya. Fadol. Bang Pauji, amplop buat anak yatim siap. Semua ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, sekali lagi ada 23 anak yatim yang kita santunin, yang bisa hadir ada 19. Kita minta mereka doakan kita semua. Amin. Karena doanya anak yatim termasuk doa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur posisinya di sini. Ahlan wa sahlan, informasinya orang tua kita Bang Damin Sada udah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ketua Jajakan Nusantara Bang Damin Sada. Insyaallah alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Diatur, Bang. Allahumma ghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir li wa
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini santunan yang diberikan oleh panitia santunan yatim pemuda muslim Legon 04 dalam bentuk bingkisan dan uang tunai. Dipakai buat apa aja dah? Jangan dipakai buat sekolah nanti udah ada yang ngurus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab kita semua ya. Kalau boleh milih, yakin mereka nggak mau ada di sini. Kalau boleh milih, yakin mereka mendingan punya bapak daripada berdiri di sini walaupun nerima duit. Kalau boleh milih, mendingan bersama ayahnya, hidup bersama, menjalani hidup ke depannya. Tapi Allah takdirkan beda. Allah takdirkan mereka kehilangan orang tua saat masih anak-anak. Terima kasih donatur semuanya, terima kasih sudah menjamin sekolah mereka, walaupun kita nggak bisa ngasih ongkos harian, tapi insya Allah ini sangat membantu mereka. Ya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur semua, sehat semua. Jangan berpikir anak kita ada di situ, biar pada sehat semuanya ya. Mereka nggak mau ada di situ, tapi takdir bilang mereka harus di situ. Kehilangan orang tua yang menjamin hidup mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang tua mereka semua. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari PT YPMA Bang Andi, silakan dibantu, ada bingkisan juga dan amplop. Mudah-mudahan dibalas lipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala. Fadol. Allahu Rabbi, berkahkan mereka, panjangkan umurnya dan sehat sejahtera. Allahu Rabbi, kabulkan doa hamba. Mama Opi, boleh naik, silakan. Ingin Neng Ela, boleh naik. Kirim boleh naik, Maju boleh naik, silakan. Pak Guru Gunawan, Allahumma ghfirli Pak Guru Gunawan, silakan Pak. Langsung aja langsung. warhamhuma Silakan diterima, minta doanya. rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat Doain para donatur biar sehat. merindukanmu. Ayah, ku salamkan rindu untuk engkau yang kini jauh dariku. Ayah, yang ku ingat selalu pengorbanan dan semua jasa-jasamu. Ayah, ku ingin engkau di sini temaniku melangkahkan kaki. Ayah, Terima kasih, tak bisa Bang Andi. aku ingkari. Terima kasih, Mama Opi. Terima kasih, Bang Job. Terima kasih, Bibi Irin. Terima kasih, Neng Era. Terima kasih, Pak Guru Gunawan. Mudah-mudahan dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang tak pernah kurang, aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku kenang. Ayah, ku salamkan
jasa-jasamu. Terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan santunannya, donasinya, mudah-mudahan dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar minta waktunya, katanya ada anak yatim yang nyiapin doa. Kita aminkan doa mereka, doa yang mustajabah kepada Allah. Kita aminkan, mudah-mudahan apa yang menjadi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Rangga ya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, izinkanlah kami terus bermunajat, berdoa dan berbaik untuk kesehatan, keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, dan membarokahkan di setiap sudut kehidupan untuk para donatur, pengurus, relawan, serta panitia santunan anak yatim dan duafa ini. Diiringi setiap langkahnya dengan rahmat-Mu dan maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah dan lindungilah mereka dari segala wabah, penyakit, serta mara bahaya. Lancarkanlah segala urusan dan usaha mereka. Berikanlah kepada mereka rezeki yang melimpah ruah dan rezeki yang tidak diduga-duga untuk mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Engkau memberi pahala yang berlipat ganda atas apa yang mereka berikan, memberi berkah atas apa yang masih ada di tangan mereka, dan jadikannya sebagai pembersih dosa-dosa bagi mereka. Tuntunlah mereka semua petunjuk dan hidayah-Mu menuju jalan surga-Mu. Berikan mereka kebahagiaan yang dapat mereka rasakan dari di dunia hingga di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maha Pemurah, kabulkanlah segala hajat dan doa terbaik mereka. Berikanlah kesuksesan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berikanlah kesehatan dan paripurna dan mereka dan keluarga mereka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Rangga. Pada adik-adik bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Mungkin ada yang nggak kuat bawa ini, dibantu panitia. Terima kasih sekali lagi berdonasi melalui panitia maupun yang memberikan santunannya langsung kepada anak-anak yatim yang ada di wilayah RW 04 Kampung Legon, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih sekali lagi, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para donatur, panitia, para dewan guru, para tamu undangan, Ikatan Remaja RW 04, Ikatan Remaja Mushola Al-Hidayah, tim hadroh yang luar biasa mengiringi kegiatan kita hari ini, dan semuanya bapak-bapak panitia, ibu-ibu panitia, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak berkah, mudah-mudahan semuanya dalam ridho dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Habib Fatah. Dari saya sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, telah kita ikuti, telah kita dengarkan sambutan sekaligus pemberian santunan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang kedua sekaligus penutup doa yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fad'ak. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-azza wal asatiyatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul untuk meningkatkan keimanan kita dengan banyak dihadiri tokoh masyarakat, para asatid. Hadir di tengah-tengah kita Pak Lurah, Pak Camat juga ada anggota dewan yang hadir di tempat ini. Para asatid semuanya sudah siang, sudah lapar, sudah haus. Itu lihat wajahnya, wajah sudah mulai mau ngomong apa lagi, udah haus semua gitu ya. Ibu-ibu sudah sebagai kipas-kipas. Jadi mau ngomong apa ini, sudah panas Bu ya. Kita bubar aja lah ya. Pokoknya insya Allah dapat berkah gitu ya. Hadirin, saya tidak akan lama-lama, pesan saja. Sebentar lagi tahun 2024 mau ada arisan ya. 2024 ada apa? Arisan ya. Nggak usah kita, jangan sampai umat Islam pecah belah gara-gara arisan ini tadi ya. Biarin yang mau pilih sendirilah, istikharah begitu ya, istikharah. Tapi kalau dibahas di masjid, dibahas di majelis, dibahas di grup-grup WA, akhirnya berantem. Yang 5 tahun lalu belum selesai damai, belum damai, sekarang ditambah lagi, nanti ribut lagi. Yang satu bilang ini yang bagus, yang ini bilang jujur, ini padahal suka bohong, yang satu akhirnya ribut lagi. Kita tutup hal-hal yang seperti itu ya. Yang penting kita menjaga persatuan umat Islam ya. Jangan, tahu nggak misinya Nabi? 2 aja udah, jangan. Setelah habis ini kita baca doa ya. Kalau mau pengajian nanti hadir di mana? Al-Hikmah, tapi pagi-pagi. Buat orang-orang yang nggak bisa bangun subuh, memang nggak ketemu, itu khusus yang bangun subuh saja ya. Ada pengajian, itu bisa duduk, bisa 1 jam di situ. Sekarang kita tahu misi Nabi itu apa tuh? Apa? Nabi itu mempersatukan umat. Nabi itu tidak suka kalau ada umatnya berantem. Nabi itu tidak suka kalau saling fitnah, saling mencaci, itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, "Mabu'istu ta'anan wala la'anan, innama bu'istu rahmatan." Aku tidak diutus sebagai tukang caci maki, tukang laknat, tapi aku diutus untuk menebar rahmat. Sallu alal habib. Itu misinya Nabi ya, menyintai semua umat Nabi Muhammad SAW. Ini semua yang hadir di sini dicintai oleh Rasulullah SAW ya. Semua yang hadir di sini, semua umat Islam, yang baik, yang kurang baik, yang akan baik, yang mau baik, yang masih terpleset, yang belum rajin sholat, yang akan disolatkan, semua itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kepada orang mukmin semua sayang. Jadi itu misi Nabi Muhammad SAW. Pokok kalau ada orang yang mengajarkan, kita lihat YouTube, kita lihat ustadz, lihat siapa aja mengajarkan untuk membenci umat Islam, jauhi supaya kita selamat ya. Ini suka mencaci maki, ini suka fitnah, buang sampah aja, buang. Saya mau ikut Nabi, nggak ikut kalian, nggak, saya mau ikut Rasulullah SAW. Siapa yang ikut Rasulullah? Yang mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada orang yang mengadu domba, itu berarti bukan misinya Nabi Muhammad, tapi itu misinya setan
setan itu apa misinya? An yuqi'a bainakumul adawah, yang suka mengadu domba. Itu paham ya? Dua aja. Misi Nabi mempersatukan, menyayangi, mengajak kebaikan. Misinya setan mengadu domba, fitnah, dengki, iri, caci maki. Itu semua ajaran setan. Kita pengikut Nabi atau pengikut setan? Yang jelas pengikut Nabi atau pengikut setan? Nabi. Kalau pengikut Nabi berarti kita buang semua itu, fitnah-fitnah yang tidak baik wajib kita buang. Udah itu aja. Saya ingin memberikan amalan, mau nggak? Supaya yang pertama, supaya duitnya banyak. Biasanya mau nih orang. Ya, utang lunas. Yang belum berangkat haji berangkat insya Allah. Yang kepengen umroh insya Allah diumrohkan dulu. Mau ya? Ada syaratnya sebelum bacaannya. Ini ada syarat dulu. Yang pertama, bangun subuh. Bangun subuh. Mau baca, mau wirid, mau baca tasbih sampai 3 kanan kiri bawa tasbihnya, kanan kiri pakai di kalung 1 kaki 4 ya, tapi kita nggak bangun subuh ya percuma. Itu satunya, salah satunya bangun subuh. Lihat orang kalau bangun subuh ngaca, subhanallah, lihat ngaca, masya Allah, bercahaya wajahnya kalau subuh. Yang jam 8 bangun ya, jam 8 setiap hari istiqomah, tiap hari bangun di jam 8, subhanallah. Coba difoto, foto dilihat, auzubillahi minasyaitonir, menakutkan itu wajah ya. Kalau kita bangun istiqomah, udah begitu datangnya terlambat subuh, kopi terlambat, marah-marah bu, jangan dikasih yang begitu ya, bikin sendiri sana. Bapak kan ikut perintah suami itu dapat pahala, tapi nggak sholat. Mama kopi sana bikin sendiri pak ya, kopinya mana, masih di kebun, suruh cari sendiri ya. Hadirin rahimahullah. Itu satu, bangun subuh. Yang kedua, antara maghrib dan isya matikan TV. Bisa nggak? TV kita stop. TV ada TV kecil yang di kantong kita, apa namanya? HP juga istirahat. Karena sekarang ini orang subhanallah dalam sehari berapa jam? 24. Orang sekarang bisa pegang HP 26 jam. Jadi sehari bisa 26 jam karena dia kemana-mana pegang terus, sampai mimpi main HP ya. Sekarang itu kan pegang terus tuh. Sekarang antara maghrib dan isya berhenti, nggak HP, nggak ada TV. Mau ada siaran langsung dari kuburan jangan dilihat, pokoknya ada apa aja berita-berita yang pokoknya dari apapun kita buang. Gitu ya. Itu syaratnya dulu. Sanggup nggak? Nanti baru wiridnya saya kasih wiridnya. Sanggup? Kenapa kok masih ragu-ragu? Enggak. Pokoknya maghrib matiin HP. Bener ini ya. Nanti ketemu lagi udah kaya raya semua. Ya, 2 itu syaratnya ya. Yang ketiga baru bacaannya itu ya. Apa bacaannya? Sebelum sholat subuh, ini sebelum sholat subuh baca surat Toha. Ada nggak surat Toha? Kalau ibu belum pernah ketemu berarti memang nggak pernah baca Quran gitu ya. Itu nanti dibuka cari surat Toha ya. Dibacanya kapan? Sebelum subuh. Jadi kalau jam 7 berarti udah kelewat itu ya. Kita bacanya surat Toha sebelum subuh ya. Kemudian kita baca, gampang bacaannya. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdih. Sehari berapa? 1000 kali. Sehari 1000 kali. Tapi ada caranya, ada kaifiyahnya. Begini caranya ya. Ini tasbih. Kita setelah baca ini boleh kita baca, mau baca subhanallah, baca dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru subhanallah 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 subhanallah, begitu. Subhanallah. Sudah sampai kira-kira 150 berapapun kita mau berhenti, misalnya punya kegiatan kita stop di situ, kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, baca sholawat lagi. Jadi mulai dengan sholawat,
ditutup dengan salawat. Nanti ada waktu lagi, baca lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suami sudah mulai nggak rewel, baca lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Panggil lagi, datang lagi, tinggalin dulu. Begitu terus, pokoknya sehari berapa? 1000. Ya, itu kalau dawam, udah rezeki kita lancar. Diberi rezeki zahir dan batin, bukan rezeki yang melalaikan, tapi rezekinya tadi menjadikan kita jadi baik. Dengan rezeki itu kita bisa dermakan di tempat-tempat yang baik, bukan cuma kaya aja, kan banyak orang kaya tapi akhirnya ditangkap KPK, kan banyak. Nah, kan nggak enak yang begitu. Enggak, ini aman, selamat terus, aman. Begitu. Kita baca itu tadi, ya, subhanallah wa bihamdih, dengan dua syaratnya. Bangun subuh otomatis, karena kan baca surat Toha sebelum subuh. Ya, berarti bangun subuh itu harus. Ya, kemudian juga berhenti melihat TV, HP dan sebagainya antara maghrib dan isya. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sahibul hajah semua hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang hadir di tempat ini, insya Allah Allah kabulkan hajatnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Ampuni semua dosa kami. Siapapun yang belum rajin sholat, mudah-mudahan pada siang hari ini tidak bangun dari tempat ini kecuali kita punya keinginan untuk taat kepada Allah. Siapa yang kadang-kadang membuka auratnya, insya Allah mulai saat ini akan tutup aurat kita. Anak muda-muda yang masih menyimpan di HP-nya film-film yang tidak baik, yang haram, mudah-mudahan mulai saat ini kita hapus itu semua yang tidak baik. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di sirat, di mizan, di mahsyar, dan insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk semua yang hadir, yang ingin sampai ke kota Makkah dan Madinah, mudah-mudahan Allah permudah kita untuk sampai kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak sehingga kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil sehingga kami dapat menjauhinya. Wa la taj'alhu mubhaman alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, jangan jadikan hak dan batil itu remang-remang sehingga kami mengikuti hawa nafsu. Waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hawa nafsuku mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul. Jazakallah Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fat'ak atas mauidhah dan doanya, mudah-mudahan termasuk bagian doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para duafa yang sudah terdaftar di masing-masing RT bisa menghubungi RT masing-masing untuk mengambil amplop uang dan bingkisannya. RT 01 dan 02 ada di rumah Wayanti Ruslan, RT 03 ada di rumah Bang Yoga, RT 04 ada di rumah Mayana. Mudah-mudahan bisa dikondisikan. Silakan MC. Betul, hati-hati. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Dari saya selaku pembawa acara pada kesempatan pagi ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Dewan, Bang Haji, tokoh masyarakat di Kampung Logowan. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat sama-sama menghadiri acara sumbangan anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim kita bisa berkah, sekolahnya pada pinter-pinter, terutama perusahaan-perusahaan. Saya berharap jangan sumbangannya aja, paling tidak warga saya, kampung saya ini diajak kerja, biar mereka ketika mereka udah lulus dari SMK, SMP, SMK, sarjana, biar mereka masuk kerja di Kampung Leguan ini. Jangan cuma hanya jadi penonton. Itulah mungkin dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentu kita terus berupaya kita tingkatkan kesalehan sosial kita sebagai bagian dari masyarakat. Kita saling bahu-membahu pada posisi apapun kita. Mari kita pedulikan anak-anak yatim dan piatu, tentu juga kaum jompo. Tentu dengan kepedulian kita insya Allah semua akan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama, bahwa semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, sukses buat panitia, sehat selalu dan selalu mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini adalah merupakan hari yang teramat istimewa dan luar biasa. Seperti biasa di wilayah RW 04, tepatnya di Kampung Legon Citi, ya, Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selalu mengadakan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah, acara begitu sangat luar biasa, berjalan dengan lancar, meriah, dan alhamdulillah panitia mendatangkan mubalik yang luar biasa. Habibna al-Mahbub Al-Habib Hanif, juga Al-Habib Muhammad Fad'ak, di samping saya juga yang sama dengan saya 11-12 Habib Ali. Ya, ini semuanya karena kekompakan dari ketua panitia, kekompakan dari Pak RW, masyarakat setempat, ibu-ibu dan semuanya. Tidak lain tidak bukan ada karena mereka begitu peduli terhadap lingkungan masyarakat. Di samping sebelah kiri saya ada Sahibul Bait Kang Mas Eno Praitno yang punya Irin Grosir. Mudah-mudahan Irin Grosir berkembang bukan hanya di tingkat wilayah Legon, tapi akan go internasional ke depannya. Di sebelah kiri lagi adalah abang saya, Kanda Ustadz Irwan Setiawan Eskom, yang punya Masjid Jami Al-Hikmah dan yang punya PT Sinde Cap Badak. Dan alhamdulillah semuanya kekompakan. Di samping sebelah kanan Habibana al-Mahbub Habib Ali adalah beliau calon anggota legislatif dari Partai PKS di Kabupaten Bekasi. Ya, ini udah disebut nih, kalau sampai nggak nyumbang banyak hati-hati nih kan itu ya. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan semuanya dengan kekompakan ini, kebersamaan ini, dan jerih payah daripada semua panitia, entah itu remajanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, yang begitu sangat luar biasa, menjadi satu tolak ukur contoh buat lingkungan masyarakat. Karena kekompakan ini yang menyebabkan keberhasilan acara pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang akan semakin syiar, semakin meriah. Karena memang setiap tahunnya sangat luar biasa meriah, dan lebih meriah lagi mudah-mudahan semua para donatur yang telah menyumbangsikan hartanya buat acara peringatan Muharram dan santunan yatim di wilayah RW 04, tepatnya di Kampung Legon Citi, akan senantiasa terus akan mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua para donatur akan diganti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda, hajatnya dikabulkan, rezekinya akan berkah, dan tentunya semua yang kita inginkan akan digampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada panitia, sukses selalu, dan sekali lagi berkah, berkah, dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'ad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah sekaligus santunan yatim dan duafa pemuda Muslim Legon 04 tahun 2023 telah sama-sama kita laksanakan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, baik. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa kita senantiasa dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih atas nama segenap panitia santunan yatim dan duafa pemuda Muslim Legon 04 Jatimulia. Yang pertama kepada para dewan guru, sudah jelas atas doa-doa para dewan guru yang mustajab, acara kita berjalan lancar pada kesempatan hari ini. Ki Daud Hedi Ismail, Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, guru-guru kita yang hadir yang tadi memberikan mauidhahnya, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fad'ak, ada Kiai Haji Muhammad Tasnim, ada Habib Salim bin Ahmad Al-Atas, dan guru-guru kita yang lain. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita istiqomah dalam bimbing kita taat kepada Allah, dalam bimbing kita taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para donatur atas segala donasinya, baik yang memberikan uangnya, tenaganya, hartanya, pikirannya, mudah-mudahan dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala.
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia, panitia bapak-bapaknya, panitia ibu-ibunya, panitia remajanya. Mudah-mudahan kerja kita dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting, terima kasih atas doa dari para anak yatim dan duafa, karena doa-doa beliau-beliau termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu di peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah tahun yang akan datang, serta santunan yatim dan duafa dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita semakin diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Sahibul Bait Mas Eno Prayitno beserta Irin Grosirnya, mudah-mudahan semakin diberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ketua RW 04 RW Nehli Wijaya, mudah-mudahan Allah sehatkan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Terima kasih buat semuanya. Demikian, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.